Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Share It, berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara yang sangat kita tunggu-tunggu ini, yang menginspirasi ini, acara Share It atau program acara Share It. Nah, kali ini kita akan membahas, ya, ini tema yang menarik. Temanya berjudul Di Mana Hati Nuranimu. Wah, menarik ya. Di mana hati nurani? Tempatnya atau apanya nih? Nah, tapi sebelum kita membahas tentang masalah hati, ini ada video-video yang kita perlu simak ya. Video pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Ini dari teman kita nih, siapa nih? Ya, kita dengar. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, beberapa waktu lalu sempat beredar video viral seorang mahasiswa berpura-pura menemukan bayi di pohon pisang di belakang rumah kontrakannya. Ternyata setelah diusut polisi, dia adalah ibu dari bayi tersebut. Kenapa ya Ustadz, krisis hati nurani bisa mendorong manusia berbuat keji dan menghilangkan nilai kemanusiaan? Terima kasih Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi begini, kenapa Rasulullah SAW itu selalu ya mengingatkan kita jangan kalian itu terbiasa melakukan dosa-dosa yang kecil, atau hindari dosa-dosa itu dari mulai dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang kecil, karena yang kecil-kecil inilah yang akan menuntun kita kepada dosa besar atau yang besar-besar. Nah, tadi kalau kita lihat, ini kan nauzubillahnya ini seorang mahasiswi ya gitu ya, jadi masih pelajar gitu. Kemudian berpura-pura menemukan seorang mayat bayi gitu. Ya, jadi intinya sebetulnya ternyata dia ibunya sendiri. Kenapa? Karena dia mencoba menutupi aibnya, menutupi maksiat yang telah dilakukannya. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan intim secara tidak sah ya, secara tidak sah, dan kemudian juga ingin menghilangkan aibnya dengan cara ya tadi ya, acting dan lain-lain. Tapi akhirnya apa? Akhirnya jadi kesalahan yang berulang gitu, kesalahan yang bertumpuk, akhirnya yang berlapis. Kalau misalnya dalam pasal itu pasal yang berlapis. Nah, ini kenapa tadi pertanyaannya hati nuraninya hilang? Ya inilah mesti dari awal kenapa agama itu menjadi penting. Kenapa? Karena agama itulah yang memberikan kita pemahaman tindakan preventif atau mengantisipasi hal-hal yang buruk ya. Agama menuntun kita memahami bahwa kenapa wala taqrabuz zina misalnya, jangan kalian dekati zina gitu. Kenapa? Karena ya akan seperti ini nantinya. Pertama dia dapat dosa zinanya, kemudian dia dapat dosa, kemudian tadi tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, dapat dosa. Wah, jadi berlapis-lapis lah. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, jangan sekali-sekali mendekati hal-hal yang tersebut gitu ya. Nah, ini penting sekali. Karenanya kalau sudah masuk ke situ, hati nurani bisa hilang tersebut karena tadi dia harus menutupi aibnya, mengkondisikan segala sesuatunya, keburukan dengan keburukan-keburukan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, saya singkat-singkat aja karena ada banyak videonya ya. Nah, ini yang kedua, kita dengarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Erika izin bertanya. Beberapa waktu lalu beredar video viral seorang wanita tewas dianiaya oleh anak anggota DPR RI. Sebelum tewas, si pelaku justru terlihat merekam dan menertawakan korban yang jatuh terkapar. Apakah merosotnya hati nurani bisa menghilangkan akal sehat? Baik, Erika ya, begini ya. Ini naudzubillah lagi ya, summa naudzubillah. Artinya apa? Kita tahu sama-sama yang viral tersebut terjadinya ini karena apa? Karena khamr. Kan mereka pada mabuk kan. Jadi dipukulnya juga pakai botol minuman khamr. Kan begitu ya, salah satunya kenapa dia terkapar. Ya, saya juga mengikuti berita ini ya. Jadi intinya adalah tadi wala taqrabuz zina tadi, jangan kalian dekati zina ya. Jadi sudahlah, ngapainlah pacaran yang enggak syar'i itu gitu ya. Jadi hanya akan menambah maksiat gitu. Makanya kalau anak-anak muda gitu ya, pasti kan sudah ada ketertarikan sama lawan jenis dan lain-lain, tapi
outputnya itu harus positif. Jadi ketertarikan itu dicurahkan dengan kerja bakti bersama-sama, jangan berkholwat ya, jangan kemudian berdua-duaan gitu ya. Ini yang pentingnya agar menghindari itu, apalagi dalam kondisi tadi ya, malam-malam berduaan, karaokean, minum-minuman keras, kemudian ya apalagi kalau kecuali apa yang mereka lakukan itu menjurus kepada zina, dan ketika kemudian melakukan hubungan intim dengan tanpa secara sah, tidak ada nikah dan lain-lain, tidak ada komitmen, tidak ada pemahaman ibadah dan lain-lain, akhirnya merendahkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi akhirnya naudzubillah berantem, pukul-pukulan sampai akhirnya bisa meninggal gitu ya. Ya ini hati nurani ya pasti akan hilang, akal sehat akan hilang kalau misalnya mabuk. Kalau mabuk itu kan menghilangkan akal sehat. Khamr itu sebetulnya menutupi ya sesuatu yang bisa difikirkan atau akal sehat. Jadi khamr itu menutupi akal sehat. Karenanya semua yang memabukkan, yang menutupi akal sehat itu diharamkan. Gitu intinya ya. Ya anak-anak muda nih, insyaallah ya. Alhamdulillah nih di sini nih anak-anak muda semua, tapi ini anak muda yang soleh-soleh semua ya. Amin. Kemudian lanjut nih, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Erli izin bertanya. Ustadz, beberapa waktu lalu beredar video viral di mana anak SD melakukan aksi bunuh diri dikarenakan sering dibully oleh teman-temannya. Ironisnya usia pelaku relatif masih muda dan mereka sekarang dihantui rasa bersalah. Apakah di hari pembalasan kelak para pembuli juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan zalim tersebut, Ustadz? Terima kasih. Jadi intinya Erli ya, semua itu diminta pertanggungjawaban. Semua diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia telah lakukan. Nah, yang jadi ironisnya itu ya, ini kita harus membuat sistem amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya sebuah sistem yang preventif ya, yang memberikan nasihat, memberikan pemahaman, dan membuat sebuah sistem, bukan nasihat-nasihat tapi sebuah sistem, aturan dan lain-lain yang mencegah terjadinya hal-hal tersebut, bullying ini. Jadi ya kita harus, orang tua juga kemudian mengawasi, guru-guru juga ikut melihat gitu ya, mengkontrol juga si anak itu berteman dengan siapa dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan anak pulang agak tidak bahagia, tidak happy di sekolahnya, atau misalnya dia pulang dengan ketakutan dan lain-lain, kita ada tanda-tanda yang kemudian kita harus mencari tahu ada apa di sekolahnya dan lain-lain. Ini memang banyak ya. Dan yang jadi masalah, si anak ini pasti takut karena dibully dan dia nggak ada satupun yang bisa diajak bicara. Nah karenanya ibu lah harus berada di sisi anak-anak ini ya, dan supaya dia ada curhatan gitu. Dan kemudian disitulah kita bisa mengetahui, karena ini nggak ada kanalnya, akhirnya dia bunuh diri kan, sekecil itu gitu. Kok bisa ada ide bunuh diri dan lain-lain? Kita dia nggak paham gitu bisa sampai ke sana gitu ya. Dan ini tapi sebuah ibrah, sebuah pelajaran buat kita semuanya, agar supaya semua peduli terhadap bullying ini. Jadi jangan sampai membiarkan bullying itu terjadi gitu ya. Bahkan dari mulai perkataan-perkataan yang kemudian mengintimidasi dan lain-lain ya, body shaming dan lain-lain itu juga nggak boleh gitu ya. Ini yang kadang-kadang dianggap santai-santai aja sama anak-anak gitu, padahal ini sesuatu yang kemudian termasuk dari bullying tadi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina. Izin bertanya, Ustadz, beberapa waktu lalu sempat viral video bullying yang dilakukan oleh anak SMP. Dalam video tersebut, nampak si pelaku menganiaya temannya sendiri. Ironisnya, video itu direkam dan ditonton oleh sejumlah siswa. Kenapa ya Ustadz, anak seusia itu bisa kehilangan hati nurani dan rasa empati dalam dirinya? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Herlina ya. Jadi anak-anak SMP, SMA gitu memang sedikit ada
ingin jadi jagoan lah, ya ada hero-hero yang muncul di dalam dirinya gitu ya, ingin mendapatkan perhatian lebih, ingin mendapatkan aktualisasi eksistensi gitu ya. Jadi ketika dia banyak nonton film yang kemudian orang yang hebat itu seperti apa di dalam definisinya, itulah yang dibutuhkan kenapa orang tua dan guru ini mengarahkan bahwa yang seperti ini tuh tidak baik misalnya gitu ya. Tidak baik untuk kemudian memperlihatkan kehebatan itu dengan membuli orang atau menyiksa bahkan ya. Itu kan videonya saya juga lihat ya. Itu anak itu yang satu itu tidak melawan sama sekali, ditendangin, ini dipukul dan lain-lain, ini sudah tidak melawan itu. Jadi artinya juga tidak ada yang membela atau memisahkan. Ini yang jadi permasalahan tuh teman-temannya, sebuah sistem yang kemudian akhirnya terbentuk seperti itu. Dan kenapa divideokan? Menurut saya karena memang ada satu keinginan, kesombongan bahwa saya itu jagoan gitu. Nah itu yang jadi masalahnya ya. Dan tapi ini kan kejadian yang sangat memprihatinkan ya, bahkan marah semua orang melihat video itu. Itu kalau ketika ditangkap polisi ya, ketika diamankan sama polisi, kalau enggak tuh itu masyarakat juga sudah mau menyerang rumahnya itu ya, karena saking bencinya melihat perlakuan yang sangat sadis ya, sampai tulang rusuknya juga patah kalau nggak salah tuh. Nah hal-hal seperti ini tuh menjadi perhatian kita bersama. Orang tua, guru, kawan-kawannya juga buat sebuah sistem yang tidak bisa orang itu melakukan seenaknya seperti itu ya. Membuli, menyiksa itu loh, bukan membuli lagi ya, dalam arti yang sangat parah sampai tulang rusuk patah dan lain-lain. Ini harus ada sebuah gerakan khusus ya, baik dari orang tua, wali, guru, sivitas akademika, pemerintah, semuanya duduk bersama-sama. Bagaimana sih kita dengan serius ya menghadapi bullying ini, karena memang ini permasalahannya tentu ujungnya di hati nurani, tetapi ini sudah perilaku yang masuk dalam perilaku kriminal ya kalau kita lihat ini. Dan nauzubillah min dzalik, ini tentu akan mendapatkan balasan yang setimpal ya. Ya itulah ya dari segmen pertama ini, video-video yang kemudian ada di viral di masyarakat. Ya kita akan bahas mengenai ini, karena jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tadi kita sudah bahas tentang hati nurani. Di mana hati nurani? Ya, kita akan membahas bahwa apa sih itu hati itu gitu ya. Kita membahas hati ini bukan hati secara fungsi jasad itu adalah liver, bukan. Karena kalau kita bicara liver itu dalam bahasa Arabnya itu kobidun ya, bukan kolbu. Kalau kolbu itu dari kolaba ya, kolaba itu sesuatu yang memang artinya bolak-balik ya, hati itu ya, yang kita pahami kolbu itu gitu. Jadi kalau kita lihat ada hadis itu, kalau kita lihat apa sih sebetulnya Rasulullah SAW ya menyampaikan, ala wa inna fi jasadi mudghata idza saluhat salahal jasadu kulluh ya, wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal kolbu. Jadi kalau tahulah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah ya. Apabila ia baik ya, maka baiklah seluruh jasadnya. Idza saluhat salahal jasadu kulluh gitu ya. Jadi kalau misalnya baik ya baik semuanya. Tapi wa idza fasadal jasadu ya, dan apabila ia rusak gitu, maka
fa idza fasadal jasadu kulluh. Jadi maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, dan itulah yang disebut dengan hati ya. Nah, ini hadis Bukhari Muslim nih ya. Jadi intinya qalbu itu kalau didefinisikan ya, itu dia itu seperti bulu yang terbang yang ditiupkan angin gitu ya. Itu yang namanya qalbu itu ya. Jadi innama summayal qalbu min taqallubihi innama mathalu qalbi kamathali risyatin mu'alaqati fi asli ya sajarah yuqallabur raitu tahran liban. Jadi sesungguhnya yang dinamakan qalbun atau qalbu karena mudah berbolak-balik. Sesungguhnya perumpamaan hati ya, innama mathalu qalbi itu adalah seperti bulu yang tergantung di atas pohon. Nah, innama mathalu qalbi kamathali risyatin ya, yang dapat dibolak-balikan oleh hembusan angin ke kiri dan ke kanan. Jadi itu pemahaman dari yang namanya qalbu. Ada lagi misalnya kalau kita lihat la qalbu abni adama asra'u taqallubi minal kidri ya idas tajma'at walayan. Sesungguhnya hati anak Adam lebih cepat bolak-balik daripada periuk ketika didihannya atau mendidih atau menyatu gitu. Jadi itu beberapa definisi tentang qalbu ya. Jadi hati ini, qalbu ini, dia itu sesuatu yang sebetulnya dinamis sekali ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah dan lain-lain. Nah, karenanya qalbu ini harus diikat ya, diikat. Oleh apa? Itulah yang kalau kita lihat bagaimana akal ilmu pengetahuan itu diikat yang namanya akidah, yang mengikat yang namanya qalbu. Jadi hati kita itu ya dengan ilmu yang kita punya gitu ya, dengan tauhid ya, dengan akidah, tentu ini yang akan kemudian qalbu ini akan berjalan sebagaimana di tracknya atau di jalannya gitu. Jadi mestilah ke sana. Makanya ada qalbu itu mesti diberikan makanan. Makanan hati atau makanan qalbu itu adalah nilai-nilai kebaikan gitu ya. Jadi nilai-nilai kebaikan agama ini makanannya qalbu gitu. Kalau jasad makanannya lain lagi. Ini gini. Ilustrasinya kalau misalnya Ade Rai yang kita tahu semua lah. Ade Rai itu seorang binaragawan yang kemudian badannya itu sangat terjaga karena profesinya beliau. Beliau itu makanannya terukur, gizinya terukur, berapa karbonya, berapa proteinnya itu terukur semuanya gitu ya. Dan latihannya seperti apa terukur. Malah ada yang sempat menyampaikan bahwa telur yang dia makan sehari itu bisa lebih dari 1 kilo gitu. Telurnya aja gitu. Kalau kita pasti jadi bisulan gitu ya. Karena nggak ada outputnya. Tapi kalau beliau kan karena latihan dan lain-lain membentuk otot-otot dan lain-lainnya dengan bagus. Nah, betapa beliau ini tidak sering untuk kemudian mudah terkena penyakit, intinya itu. Karena badannya yang sangat terjaga. Nah, kita kalau lihat bagaimana Ade Rai seperti itu secara jasad, bagaimana kita mengelola hati. Kalau hati kita di training ya, riyadhah artinya seperti itu, waduh, Allahu Akbar. Bagaimana kita melakukan ritual-ritual wajib, sunnah-sunnahnya, bagaimana kita melakukan sedekah-sedekahnya ya, nilai-nilai kebaikan, apa yang masuk kemudian kita saring, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang kemudian baik gitu. Ini semuanya akan menguatkan qalbu tadi sebagaimana jasadnya Ade Rai tadi gitu. Nah, inilah yang disebut qalbu salim atau qalbu atau hati yang selamat. Karena ada qalbun marid, qalbun yang sakit, dan ada qalbun maid, bahkan hati yang mati gitu. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Ya, dimana kalau kita lihat kalau hati yang sakit itu ya, itu kan jelas ya. Misalnya tanda-tanda hati yang sakit atau qalbun marid ya. Yang kalau kita pahami
fi qulubihim marabun. Jadi ada penyakit dalam hatinya kata Allah itu ya. Nah, ini tarkus sholat misalnya meninggalkan sholat fardu itu udah penyakit hati gitu ya. Ada yang kemudian karahul Quran ya, tidak suka atau menjauh dari ayat Quran gitu ya. Kemudian hubbul ma'asyi gitu ya, senang maksiat ya. Kemudian ya bahkan ada orang yang selalu azan bil farhi gitu ya, tenang padahal dia melakukan dosa-dosa yang besar tapi tenang aja, bunuh orang tenang, korupsi tenang, semua itu ada yang seperti itu gitu ya. Ada yang nggak lagi takut ya, qalbul hajar itu nggak takut sama peringatan kematian gitu. Itu orang kan sebetulnya kalau ngelihat kematian, kuburan, akhirat itu orang itu akan bergetar ya, wazilat qulubuhum, bergetar kolbu mereka kata Allah itu. Tapi kalau yang ini enggak, udah sakit, udah mati gitu. Bahkan ya banyak seperti bakhil itu penyakit hati ya, pelit gitu ya, atau pendendam gitu ya, kemudian cepat marah gitu, itu juga sama. Nah ini makanya penyakit hati ya. Lihat ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan setan sebagai cobaan bagi orang-orang di dalam hatinya ada penyakit dan keras hatinya gitu. Jadi ini udah penyakit hati gitu ya. Nah, inilah yang jadi berbahaya. Makanya ketika orang-orang melakukan tadi ya, hati nuraninya yang menjadi rusak itu kenapa? Karena dia itu tidak memasukkan informasi-informasi yang baik di dalam pikirannya. Dia tidak mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Dia tidak mengikuti tuntunan agama misalnya ya. Dan itulah yang membuat orang ini akhirnya melakukan dosa-dosa kecil yang akhirnya juga membawa dia kepada dosa-dosa besar. Apalagi tadi ya di dalam video-video di segmen 1 itu ada yang kemudian mabuk lah dan lain-lain. Ini menghilangkan akal sehat. Dan inilah bukan hanya akal sehat ya, saya menambahkan akal syariatnya juga hilang. Kayak gitu. Kalau akal sehat itu bisa nggak syar'i, tapi ini akal sehat, akal syariat akan hilang. Kenapa? Karena ya khamr itu menutupi dia dari segala sesuatu itu gitu. Nah inilah yang menjadi mengerikan ya. Dan apa yang harus kita perbuat dari sini semuanya? Tentu tazkiyatun nafs. Kita harus membersihkan jiwa namanya. Kan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Jadi beruntung orang-orang yang kemudian membersihkan jiwanya ya, membersihkan hatinya itu dengan cara seperti apa? Wa zakara isma rabbih, yang kemudian zakaro itu sebetulnya zikir ya. Zakaro itu kata dasar dari zikir. Zakaro isma rabbih. Jadi dia menghadirkan atau mengingat yang namanya Robnya atau Tuhannya. Jadi untuk membersihkan hati, orang itu harus berzikir, harus menghadirkan, harus mengingat Allah gitu dalam setiap langkahnya. Kemudian fasolla, kemudian dia itu masuk ke dalam doa, masuk ke dalam harapan, memohon kepada Allah. Nah inilah salah satu cara bagaimana tazkiyatun nafs ya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Nah makanya untuk supaya menghadirkan Allah atau zikir terus, tentu dia harus sholatnya terjaga, harus melakukan sunnah-sunnahnya, harus melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah setiap harinya ya. Sedekah, melakukan kebaikan itu yang membuat dia nanti terjaga insya Allah dari hal-hal yang buruk, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa gitu. Nah ini dan hati itu kalau bersih ya, ada sedikit aja sesuatu yang kemudian akan mengotori, dia akan kemudian terjaga, dia akan terbentengi oleh zikir, dan dia akan menjauh dari bala bencana dan mara bahaya insya Allah ya. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan di segmen ini. Nanti kita akan bahas lewat pertanyaan-pertanyaan dari netizen di segmen selanjutnya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Sobat Syariat ya, kita sekarang ada di segmen pertanyaan dari netizen nih ya. Coba kita baca ya, Q&A nih. Ustadz, saat umroh di Tanah Suci, sepupu saya sempat mendengar tausiah bahwa kelak di hari pembalasan orang yang pernah berbuat zalim akan mendapat balasan setimpal. Jadi sepulang umroh, sepupu saya langsung berusaha mencari teman sekolahnya yang dulu sempat menjadi korban buliannya. Tujuannya untuk meminta maaf dan menyesali perbuatan zalimnya yang pernah dilakukan di masa lampau. Namun sayangnya orangnya tak berhasil ditemukan karena sudah pindah alamat rumah. Bahkan kabarnya sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana Ustadz cara sepupu saya menebus kesalahannya? Nah ini ya, memang kan semuanya yang kita lakukan itu ya semua akan kita dipertanggungjawabkan, akan kita pertanggungjawabkan. Ya bahkan yang sekecil biji zarah ya juga akan kita pertanggungjawabkan. Nah, untuk hal ini ketika kita mencoba menggugurkan dosa-dosa yang lalu kita kepada seseorang dan kemudian kita berusaha keras mencarinya dan ternyata enggak ada, ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita tentu serahkan kembali kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kan kita sudah bertekad, sudah ikhtiar kuat, sudah optimal mencari, tetapi kemudian nggak dapat. Dan kita sudah menyesali apa yang kita lakukan. Karena kita harus terus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, meminta agar supaya kita diberikan yang terbaik, agar kita diampuni dosa-dosa kita. Itu yang patut kita pahami dari bagaimana menggugurkan dosa kepada orang yang sudah tidak ada. Jadi kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu ya kita kembali kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita itu memohon kepada Allah menjadi wakil kita gitu loh. Ya, Allah akan menjadi wali kita di dalam dalam masuk, karena jadi gini ilustrasinya. Ketika Allah menerima tobat kita, ya, nanti Allah membuka di yaumil akhir itu peradilan. Dan ketika kita itu berdosa atau salah terhadap sesuatu yang kita lakukan terhadap orang ini, dan orang ini berhak menerima dengan dia bisa mengambil sebetulnya pahala-pahala kita, ya. Karena kan ketika Allah buka pengadilan, dilihat oh ya kita bersalah. Kemudian Allah tanya apa yang akan kamu inginkan. Nah, orang yang kemudian berhak itu, saya ingin pahala sholatnya atau saya ingin pahala apanya, itu bisa diambil sama dia. Tetapi karena kita itu diterima tobatnya sama Allah, dan kemudian Allah lah yang kemudian akan menjadi wali atau wakil kita dengan Allah berkata pada orang tersebut, maafkanlah si fulan ini, dan apa yang kau minta aku akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau inginkan gitu. Wah, jadi insya Allah Allah yang langsung menjadi penolong kita gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu intinya doa tersebut ya. Nah, baik, lanjut ya. Saya punya seorang teman dekat, ini pertanyaan kedua, yang berubah 180 derajat. Sepintas perubahannya terlihat lebih baik. Karena dari segi tampilan luar, pakaian lebih tertutup, pakai gamis, hijab yang panjang. Namun sayang di tengah proses hijrahnya, teman saya terjerumus perzinahan. Naudzubillah. Buntut dari masalah itu, teman saya harus menerima kenyataan pahit karena kini statusnya sebagai istri kedua dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kenapa ya Ustadz, orang yang sedang berada dalam titik memperbaiki diri justru lebih mudah terpleset untuk melakukan dosa atau maksiat serta hal-hal yang tidak sesuai dengan akal pikiran dan hati nurani? Apakah itu pertanda Allah belum menurunkan taufiknya? Begini, ini pertanyaan banyak banget sebetulnya ya. Tapi oke, kita ringkas saja begini. Ketika proses hijrah, sebetulnya biasanya ya, orang yang hijrah itu dia punya kebulatan tekad yang kuat. Orang yang hijrah itu biasanya dia ketahanannya lebih kuat dari orang-orang yang sudah berada di tempat yang baik gitu. Karena orang hijrah ini dia merubah dari segala sesuatu yang buruk kepada yang baik. Jadi dia itu bahkan lebih
kalau bahasanya tuh lebih apa namanya, lebih ngejokes gitu, lebih apa, lebih bertekad kuat, lebih bekerja keras, bisa menerima segala sesuatu yang ketahanannya ya, yang luar biasa. Itu biasanya orang hijrah seperti itu, karena di mata orang hijrah itu semua kesulitan di hadapannya itu hanyalah menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya, betapa saya selalu melihat kekuatan orang yang berhijrah itu begitu hebat. Nah, tetapi jika seandainya di sini ada semacam dia di tengah proses hijrah tapi kemudian terjerumus perzinahan, artinya mungkin dia belum sungguh-sungguh berhijrah. Karena hijrah itu tidak bisa hanya sekedar niat, ya. Jadi harus pertama adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfus adzamu darajatan inallah fa ulaika humul faizun. Itu kan ayatnya seperti itu. Jadi hijrah itu perlu yang namanya pertama keyakinan yang kuat. Keyakinan. Jadi bukan hanya niat, tetapi dia yakin sekali dia itu mesti hijrah. Kemudian wajahadu, dia harus bersungguh-sungguh berjihad. Gitu. Berjihad bersungguh-sungguh ya untuk di jalan Allah fi sabilillah. Makanya dia dengan kesungguhannya bisa kemudian mengorbankan bi anwal, dengan hartanya, bi anfus, bahkan jiwanya gitu. Nah, ini hijrah. Makanya saya tadi pas lagi baca ini mungkin proses hijrah, belum sampai hijrah ini gitu, baru niat mungkin gitu ya. Itu karena kalau orang yang hijrah tuh waduh, diuji seperti apapun dia kuat gitu ketahanannya gitu. Itu biasanya orang hijrah seperti itu ya. Tapi ini kalau dalam hal seperti ini, karenanya ketika seseorang yang sudah ada niat ingin memperbaiki diri, dari mulai penampilannya saja sudah bagus, itu harus punya satu lingkungan. Jadi gini, hijrah itu bukan hanya merubah penampilan, ini yang saya harus sampaikan. Hijrah itu harus komprehensif, harus kafah. Jadi penampilan dirubah, bagus. Teman-temannya juga harus dipilih yang baik, lingkungannya harus dipilih gitu. Kemudian menjauh dari segala hal yang kemudian bisa mengembalikan dia kepada hal-hal yang buruk gitu. Kan gitu. Jadi ini saya kira ya harus, kalau misalnya sobat syariat hijrah ya hijrah dengan niatan yang tadi saya sebutkan ya, harus bersungguh-sungguh dan lain. Kalau begitu, kalau seperti ini yang dipertanyakan, saya kira ini belum bulat hijrahnya, itu niatnya gitu ya. Seperti itulah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, di kampung saya ada seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya karena merasa mendapatkan bisikan gaib sebagai syarat untuk cepat kaya. Sang ayah mengaku bisikan gaib tersebut berasal dari hati nuraninya yang merupakan suara Tuhan. Apakah benar, Ustadz, suara hati berasal dari suara Tuhan? Bagaimana membedakan suara hati, suara pikiran, dan bisikan setan? Ini mendefinisikan suara hati saja sudah susah. Suaranya emang kedenger kayak saya ngomong begini? Enggak kan? Jadi sebetulnya gini ya, intinya istiftah qalbak atau fatwa hati itu hanya bisa ada di orang-orang yang hatinya bersih, di orang-orang yang terjaga secara kesehariannya. Nah, karenanya mengikuti kata hati itu tidak diperbolehkan tanpa melihat indikator atau barometer ukuran-ukuran yang ada dalam agama. Jadi misalnya kayak, kata hati saya pengen makan nih gitu misalnya ya. Ukuran makan itu apa? Ukuran makan itu halalan thayyiban misalnya. Oke. Wah, saya pengen bekerja nih. Ukuran bekerja itu apa secara syariatnya gitu. Oh, saya pengen ini, pengen ini. Jadi semuanya itu ada ukuran-ukurannya secara syariat. Kalau ini kan misalnya membunuh anak gitu. Waduh, dengar dari mana, nggak bisa gitu ya. Ini nggak ada di dalam berbagai tuntunan agama dari ulama pun nggak ada seperti ini gitu. Jadi artinya tentu apalagi yang
dia bilang suara Tuhan itu, aduh. Ini yang bisa mendengar Allah itu kan hanya beberapa dari nabi gitu ya, dan ini bukan nabi-nabi yang khusus. Nabi Adam tentu nabi yang langsung diciptakan oleh Allah ya. Nabi Musa nabi yang langsung Allah berbicara kepadanya. Rasulullah SAW tentu langsung. Jadi nggak semua nabi juga bisa mendengarkan langsung suara Tuhan itu. Kan inilah yang harus dipahami ya, makanya belajar agama harus komprehensif, harus menyeluruh gitu ya. Tidak kemudian wah ini suara Tuhan nih, saya harus ngambil emas milik orang lain. Wah, auzubillahi min dzalik. Ukurannya kan ada. Makanya agama itu ada untuk syariat atau jalan yang benar itu yang seperti apa. Ya, begitu. Jadi kalau ada mendengar dari hati atau apapun di dalam pikiran yang enggak betul, itu pasti datang dari setan. Gitu. Ukurannya apa? Tahu ini setan atau enggak? Ini syariat membenarkan atau tidak, gitu ya. Ada nggak dalam tuntunan agama? Baik, lanjut. Ustadz, saya punya saudara sepupu yang nekat menikah tanpa restu ibunya. Ibunya selalu berprasangka negatif bahwa pria yang menikahi anaknya itu menggunakan guna-guna atau ilmu hitam untuk menggait hati putrinya. Sampai detik ini pernikahan sepupu saya masih awet. Oh, awet. Maksudnya gimana? Langgeng, bahkan sudah dikaruniai satu momongan. Namun sayang hati bundanya justru semakin lama semakin keras, membeku dan menolak menerima nasihat apapun. Bagaimana Ustaz cara membuka hati nurani ibu agar terbebas dari keangkuhan? Ya, pastikan semua ada sebab akibat. Ya, semua pasti ada alasan gitu. Jadi apa yang membuat ibu berpikiran seperti itu? Ya, coba dibicarakan baik-baik, cari satu orang yang ibu bisa mendengar dengan baik, misalnya ada ustadznya, ada saudaranya, atau ada siapa yang bisa didengar oleh ibu. Jadikanlah dia perantara untuk bermusyawarah, untuk islah, memperbaiki segala sesuatunya gitu. Ya, jadi intinya mungkin ini hanya informasi ya. Apakah ibunya sering melihat film guna-guna ilmu hitam sih ya. Jadi informasi yang masuknya itu guna-guna ilmu hitam dan lain-lain, sampai akhirnya oh jangan-jangan ini putri saya ini karena jatuh cinta, yang juga jatuh cintanya sampai bucin gitu kalau bahasa ini anak muda sekarang, sampai akhirnya oh jangan-jangan kena guna-guna gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya sudah sampai menikah, punya anak dan lain-lain, dan kehidupan yang baik, ya tentu harus kemudian dicari islahnya, dicari bagaimana jalan keluar yang baik. Ya, diskusikan, dan itu tadi, cari seseorang yang bisa didengar sama ibu dengan baik. Karena kalau misalnya nggak ada seseorang itu, ya biasanya mau bicara apapun akan tertolak. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Ini waktu segmen ini sudah di akhir, karenanya nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Sobat Syariat, alhamdulillah ya, nggak kerasa nih kita udah di segmen akhir ya. Ini segmen yang menurut saya paling seru. Kenapa? Karena ini pertanyaan dari kru ya. Nah, dan sekarang kita panggilkan salah satu dari kru juga yang akan membacakan. Ayo, siapa yang mau membacakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya? Namanya Erli Pak Ustadz. Erli Pak Ustadz ya namanya. Oke. Namanya Erli Pak Ustadz. Oh, nama panjangnya Erli Suci Wulandari. Erli Suci Wulandari. Iya. Oh, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaannya betul-betul dari kru apa kru-kruan? Benar-benar dari kru yang ada di sini Pak Ustadz. Yang ada di sini? Iya. Oke, kita lihat ya. Seru-seru nggak nih? Kamu sendiri masukin pertanyaan nggak? Masukin. Oke, coba lihat. Nah, Baca. izin ya Pak. Coba. Wah, dia tahu tuh yang mana pertanyaannya. Nggak tahu. Enggak Pak Ustadz, enggak settingan. Oh, sangkain settingan. Nah, pertanyaan pertama Pak Ya. Ustadz. Ustadz, apakah mengikuti kata hati itu salah? Karena feeling saya,
Dia jodoh saya. Wah, Kok menikahnya bukan sama saya, Ustadz? feelingnya itu jodoh saya tapi menikahnya sama orang lain. Iya bener Pak Ustadz. Aduh, kasihan banget kamu ya. Tapi ini Sedih. kan bukan pertanyaan Erli Bukan, ya. bukan. Ini mewakili gitu. Iya. Baik, gini. Tentu kita harus memahami apa yang namanya tadi yang disebut dengan kata hati, apa yang hanya terbesit di pikiran, apa yang sebetulnya keinginan gitu. Itu beda semuanya. Seringkali kita cuman kepengen doang disebut kata hati. Itu padahal bukan, ya. Nah, jadi kita kalau lihat, wah ini feelingnya jodoh saya nih. Ya, semua yang cakep-cakep, yang keren-keren ya feelingnya jodoh kamu kan gitu. Feelingnya, tapi kan belum tentu. Artinya bagaimana sih apakah ini kata hati atau bukan, kita juga susah mengetahuinya. Tapi yang jelas, kalau kamu berhusnuzon sama Allah, bahwa Allah akan memberikan seseorang yang baik insya Allah kepada kamu jika kamu berikhtiar dengan cara yang baik juga. Ya, jadi kamu misalnya ya, wah ini nih di sini ada kru yang kamu lihat-lihat, oh asik juga nih untuk jadi pasangan surgaku kan gitu. Jangan cuma pasangan dunia itu mah. Wah ini bakal jadi calon pasangan surgaku tuh. Nah kamu bilang ya Allah yang muqallibul qulub, ya Allah engkaulah yang membolak-balikkan hati. Condongkan hati dia itu menjadi kepadaku, jadikanlah dia itu pasangan yang soleh, pasangan surgaku. Doa gitu. Dan kemudian kita menjaga diri agar supaya, kan kata Allah, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Iya, betul Mas. Ya kan? Nah, jadi jadikanlah diri kamu yang baik supaya mendapatkan lelaki yang baik juga. Siap Pak Ustadz. Oke, siap? Siap Pak Di Ustadz. sini udah ada salah satunya? Belum. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti coba dicari lagi ya. Siapa tahu ada di dalam fishbowl. Baik, coba yang kedua. Oke, selanjutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, sekarang lagi ngetren nih celetukan pinjam dulu 100 agar silaturahmi tak putus. Tapi kenapa nggak ada yang punya hati nurani buat minjemin ke saya ya Ustadz? Wah, ini nih pertanyaan siapa sih nih? Oh, pinjam 100. Nah, siapa nih? Yang mana nih? Nah, ini nih kelihatan yang muka-muka susah semua nih. Kau tahu sih gitu ya. Ya begitulah. Ya, jadi kalau misalnya persahabatan itu ya, saya ini guru-guru saya nih ya, seringkali bilang gini. Kamu tuh harus baik sama teman-teman, sama sobat-sobat. Kenapa? Karena biasanya sobat-sobat kamulah yang nolong kamu. Iya, orang kita ya misalnya, ya apalagi kalau anak-anak pesantrenan dan lain-lain kan uang dari orang tua, ya kalau ada, kalau nggak ada ya, kalau ada pun ya udah pasti habis gitu di tengah-tengah bulan. Terus siapa yang kasih kamu makan? Siapa yang sharing untuk dia kalau kamu mau jajan? Kan teman-teman kamu gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat yang namanya persahabatan itu memang ketika saling menolong. Tapi jangan ini dijadikan alasan untuk ya tadi tuh ya cepet dulu dong ada deh kali gitu ya supaya lebih kompak gitu. Enggak juga gitu, enggak boleh membebankan. Kita enggak boleh membebankan, enggak boleh kemudian pinjem-pinjem, apalagi pinjem sesama temen tuh itu bukan pinjem, minta sebetulnya. Cuman bahasanya aja, gua dong pinjem dong, cepet dong. Ya udah dikasih pinjem, ketika ditagih mana cepet. Tantar lagi. Jadi memang niatnya juga enggak mau balikin. Itu hati-hati. Kalau udah masuk ke hutang itu sampai kapanpun harus dibayar. Nah, ya. Jadi sebetulnya nggak bener tuh kalau misalnya niatnya niat jelek. Nah, yang bagus apa? Yang bagus kamu misalnya ada kelebihan sedikit, dia kasih traktir temen-temennya nggak masalah sesekali gitu. Karena makanya pahala traktir orang tuh besar loh. Sodako beneran, apalagi makan. Beneran, kamu traktir makan, traktir ini sama orang pahalanya besar. Ya. Jadi persahabatan oke, tapi jangan persahabatan karena tadi modus pengen 100 minjem duit. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya. Ustadz, saat ini banyak nih pejabat yang korupsi uang negara. Hingga miliaran rupiah hingga merugikan rakyat Indonesia. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Cara mengokohkan hati nurani kita agar terbebas dari perilaku koruptif. Ini saya jawabnya juga agak susah ya. Karena gini, ini kan satu
karakter ya yang harus dibiasakan dari kecil. Kalau kamu lihat nanti di lingkungan kamu sudah lingkungan yang koruptif, itu akan membuat hati kamu itu berpikir bahwa yang seperti itu tuh bukan korupsi, itu biasa aja. Kamu akan mentolerir itu gitu. Nah makanya kenapa tadi saya bilang sulit, ini harus gak boleh 1-2 orang, tapi harus masif, harus bersama-sama, harus berjamaah untuk membuat satu, kalau bisa, gerakan anti korupsi itu satu generasi gitu. Karena kalau enggak ya akhirnya dianggap bukan korupsi. Orang udah biasa aja misalnya mau jadi ini harus bayar sekian ini sampai coba bayangin apa sih yang nggak dikorupsi, ngeri kan? Quran aja dikorupsi, coba biaya untuk bikin Quran dikorupsi gitu, biaya untuk ini dikorupsi, biaya itu korupsi, bansos dikorupsi, semua dikorupsi. Kan auzubillah min dzalik, hati nuraninya udah nggak ada. Kenapa? Karena ya tadi, pertama dia orang yang curang itu wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Kenapa? Karena kala barona ala qulubihim kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin itu dibilangin orang kalau melakukan kesalahan atau korupsi atau curang, dia tuh cuman menambah rona. Kala balrona, rona itu noda, kotoran. Ala qulubihim, di dalam kolbunya. Jadi kalau udah kolbunya kotor tambah lama tambah kotor. Udah nggak tahu lagi dia membedakan mana yang benar mana yang enggak. Jadi korupsi itu udah biasanya. Nah itulah makanya mengerikan sekali, harus dari sejak ini nih, kayak usia-usia Erlin ini udah harus menolak yang namanya korupsi, sifat-sifat koruptif itu memang sudah harus dijauhi gitu. Ya kalau misalnya kita udah biasa seperti itu ya insya Allah bisa terbebas dari korupsi. Ya, kamu ada tampang korupsi nggak? Coba lihat. Enggak sih kayaknya. Jangan kayaknya, enggak, insya Allah. Insya Allah enggak. Lanjut Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya. saya punya temen nih yang berencana memasukkan orang tua lansianya ke panti jompo. Di satu sisi, teman saya takut dibilang anak durhaka. Tapi di sisi lain, ada masalah karena faktor ekonomi nih Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak ya jalan tengahnya agar tak dicap sebagai anak yang nggak punya hati nurani? Ini mah bukan dari kru di sini nih mah, ini pertanyaan dari kru. Titipan ini. Ya, yang nulis kru di sini, tapi pertanyaannya bukan pengalaman mereka, tapi entah dari mana. Gini, di dalam Islam yang namanya orang tua itu kunci kendaraan kita ke surga. Kunci kendaraan kita ke surga. Kalau kamu makan hari ini makan yang enak, coba bayangkan ibu kamu hari ini makan yang enak. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang indah, coba bayangkan apakah orang tua kamu mendapatkan itu? Itulah konsep birrul walidain, di mana kamu itu berbakti kepada orang tua itu sharing atau ingin memberikan sesuatu yang bahkan lebih untuk orang tua. Kenapa? Karena orang tua lah yang kemudian memberikan segala sesuatunya kepada kamu sampai kamu seperti ini gitu. Itu konsep birrul walidain gitu. Nah karenanya ketika orang tua ada di pengasuhan kita, ketika dia sudah tua, berusaha keraslah sekeras-kerasnya, berjihadlah bersungguh-sungguh, mohonlah kepada Allah bukakan pintu langit untuk mendatangkan rezeki, untuk supaya kita mampu untuk membiayai orang tua kita, mengasuh orang tua kita. Bahkan menurut saya, kalau ada satu piring yang kamu sedang lapar hari itu, dan orang tua kamu lapar, kasih saja sama orang tua, biar kamu nggak makannya sekalian. Menurut saya seperti itu. Karena insya Allah keberkahan, ridho Allah itu semua ada di orang tua kita. Jadi jangan sesekali berpikir bahwa orang tua kita ini kita masukkan ke jompo, walaupun dalam konteks ekonomi. Kecuali kalau seandainya ada program-program khusus yang membuat orang tua itu kemudian ketika kita nggak punya rumah, ya dia kemudian ada di saudara kita atau di mana yang kemudian kita setiap hari pun bisa mengurus orang tua kita. Gitu ya kan, kita misalnya di tempat kosan nih gitu ya, karena faktor ekonomi atau kita sendiri nggak punya tempat dan lain-lain gitu, mungkin ada solusi. Tapi saya kira coba cari jalan, jangan sampai
orang tua kita serahkan ke panti jompo. Itu menurut pandangan saya gitu ya. Sedih saya kalau udah ada dengar orang yang berniat untuk masukin orang tuanya ke panti jompo gitu. Kan harusnya kita membahagiakan mereka. Iya. Ya, kita lanjut deh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ustadz, beberapa waktu lalu saya melihat tetangga saya tuh menyeret seekor kucing dengan motor gara-gara keseringan ngambilin makanan di dapur. Nah, bagaimana tuh Pak Ustadz cara memelihara hatinya agar tidak semena-mena pada hewan bernyawa? Kita itu, manusia itu dijadikan oleh Allah, diturunkan di bumi itu sebagai khalifah. Yang artinya kita itu pemakmur. Yang artinya kita itu pemimpin yang harus memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan kepada makhluk yang ada di bumi. Bukan hanya manusia saja, tetapi juga binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Artinya binatang itu ciptaan Allah. Dan Allah sangat menyayangi makhluknya. Jadi jangan kira Allah cuma sayang sama manusia. Enggak, sama semua makhluknya. Termasuk binatang. Apalagi ini kucing. Kucing kita tahu, kucing itu juga kesayangan Rasul. Kalau hanya sekedar kucing itu mengambil makanan, dia itu enggak punya pemahaman bahwa dia harus kerja kayak kalian gitu. Terus kemudian dapat upah. Enggak punya pemahaman itu. Dia hanya tahu bagaimana caranya survive. Karenanya 1-2 ikan untuk kalian itu tidak bermasalah. Jangan sampai kemudian kalian sampai menyakiti kucing itu, sampai kemudian kalian geleng gitu. Apakah kalian nggak paham bahwa sesungguhnya hal seperti ini juga jadi semua nikmat itu Allah pertanyakan, Allah kemudian minta pertanggungjawaban. Juga semua yang kemudian kita lakukan seperti zalim, seperti tadi menggeleng dan lain-lain kepada binatang. Nah ini balasannya tentu mengerikan gitu ya. Pernah dengar ada orang yang masuk neraka karena dia tidak memberikan kucing itu makanan. Jadi artinya kucing itu dikurung sama dia sampai dia nggak bisa nyari sendiri, sampai mati. Orang masuk neraka karena itu, coba bayangkan. Ini apalagi digeleng sama dia. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi, yang di langit semua akan menyayangimu. Kurang lebih gitu ya. Jadi sayangin semuanya. Kru-krunya tuh disayang-sayangin juga, semua teman-temannya gitu. Insyaallah yang di langit sayangin kamu gitu. Ya. Kayaknya yang di sini nih ada ini juga nih, benih-benih ya. Enggak, kita kan sayang semuanya sebagai kru MNC Muslim TV ya. Alhamdulillah. Masih ada? Udah habis ya? Udah habis, sudah cukup sekian. Oke, alhamdulillah nih early ya. Nah, jadi sobat share it semuanya, insyaallah ya. Ini banyak sekali tadi ibrah pelajaran, banyak sekali bagaimana kita membahas tentang hati nurani, bagaimana kita harus berlaku dan lain-lain. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang seru dari netizen, dari kru gitu ya. Karenanya kalau mau kasih pertanyaan ke kita dan lain-lain, kirim ke @mnc.muslimtv ya, di IG-nya @mnc.muslimtv, dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman, ke saudara dan lain-lain. Ini seru loh gitu ya, apalagi sobat-sobatnya Erli semuanya nih di mana sekolah tadi? Di Gunadarma. Wah, semua se-Gunadarma wajib tuh ya. Itu harus langsung lihat dan di-share semuanya ke keluarganya ya. Insyaallah semoga jadi manfaat buat kita semuanya. Itu saja. Alhamdulillah tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, juga tim kru semua MNC Muslim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.